Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Dan di video kali ini Mimin akan membahas Logism chapter yang terbaru cuy, yakni chapter 476. Dimana di chapter ini terdapat akhir dari pertarungan antara Lunatic dan juga Sang Bencana berjalan cuy. Oke guys, dalam chapter ini Mimin berhasil menemukan setidaknya ada 5 poin dan juga 3 teori coy. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, kepada 1466 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video Mimin cuy. Terima kasih banyak. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian cuy, biar teman-teman kalian tahu ada yang membahas tentang Logism. Dan jika kalian suka dengan channel Mimin, boleh kalian subscribe channel Mimin coy. Oke guys, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik cuy. Chapter ini kita dikonfirmasi bahwa tangan kiri Ledogyu adalah tangan palsu atau tangan buatan. Ini sesuai dengan teori dari penonton Mimin guys, yakni komentar dari Yonda Putra 751. Dia bilang, "Bang, itu tangan Ledogyu putus adalah tangan palsu." Juga komentar dari Diohau 1239. Kayaknya bang, tangan kiri Ledogyu adalah tangan palsu. Dari warnanya aja kelihatan berbeda. Tangan kiri Ledogyu terlihat pucat dan berbeda dari tangan sebelah kanannya. Dan juga ada komentar dari Ardia Ganteng, namanya bagus sekali, Ardia Ganteng Y14YZB, dengan komentar yang sama. Dan teori mereka benar cuy, bahwa tangan Ledogyu adalah tangan palsu ya, yang sebelah kiri. Dan pada chapter ini juga dikonfirmasi jika tangan itu hilang bukan karena kecelakaan, melainkan dari pertarungan yang dilakukan Ledogyu sebelumnya. Dan iya guys, hal ini membuat Mimin sangat penasaran sebenarnya apa dan siapa yang membuat tangan Ledogyu menjadi seperti itu. Dan hal ini akan Mimin bahas di teori cuy, so nantikan sampai akhir. Oke guys, poin yang kedua. Di chapter ini kita diperlihatkan sosok Dokyu yang mengamuk cuy, bahkan belum pernah diperlihatkan di manhwa Manager Kim. Dia memasuki mode Ultimate King. Itu adalah mode prime-nya Ledogyu saat masih menjadi raja pengemis. Dan ya, di sini Junggo langsung melayangkan pedangnya ke Ledogyu cuy. Tapi namanya juga Ledogyu, dia bisa menghindari dengan mudah serangan Junggo. Kan Dokyu mampu menyerang balik dengan cukup ganas ke Junggo, tapi ya lawannya Junggo cuy, serangannya masih bisa dihindari. Dan di chapter ini kita diperlihatkan pertarungan yang sangat brutal dan juga sangat sengit, dimana mereka berdua saling memberikan serangan yang mematikan. Junggo kena serangan yang lumayan fatal di dadanya. Begitu juga dengan Dokyu yang menerima tebasan pedang di badannya cuy. Kalian kira berhenti sampai di sini? Enggak guys, pertarungan mereka tidak berhenti sampai di sini. Mereka terus menerus saling jual beli serangan, dan serangan Ledogyu berhasil melukai Junggo. Anjir lah, hanya dengan jari dia bisa membuat luka seperti ini. Coba guys, sekeras apa itu jarinya Ledogyu. Namun Sang Lunatic tidak mau kalah. Dia melayangkan serangan tepat di tubuh Ledogyu bagian samping cuy dengan pedangnya. Itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Pada panel ini mereka berdua terlihat ingin mengakhiri pertarungan sengit tersebut. Di sini Junggo langsung menggunakan kuda-kuda pernafasan Junggo ala wibunya, dan juga Dokyu menggunakan kuda-kuda seriusnya. Mereka saling menerjang satu sama lain guys, dan hasilnya akan ditentukan sekarang. Seperti yang kita tahu, hasil selalu keluar di saat yang tidak terduga. Dan yang mati pada chapter ini adalah tidak ada guys. Mereka berdua saling menghentikan serangannya sebelum membunuh musuh di depannya. Di sini dikonfirmasi bahwa Dokyu mengakui kemampuan berpedang Junggo, dan bahkan dia tidak menyangka bahwa pedang Junggo bisa seberbahaya itu. Dan jika mereka terus bertarung bahkan sampai mati, mereka sendirilah yang dirugikan di sini. Karena apa? Karena pentol akan membawa Park Jin-young, dan mereka berdua hanya mati sia-sia guys. Jadi menurut Mimin, saling berhenti sampai di sini saja adalah keputusan yang sangat tepat. Dalam bertarung, kalian harus tahu kapan waktunya untuk mundur. Dan di sini Junggo memutuskan untuk mundur dan memilih tidak mengambil Park Jin-young guys. Tapi pada panel ini ada satu dialog Junggo yang membuat Mimin cukup penasaran. Saat dia bilang, "Kita masih lemah,
jika kita membawa Park Jin Young dan menjadi target Choi Dong-soo akan menjadi masalah karena dia masih menyembunyikan giginya. Nah, ini sangat menarik perhatian Mimin cuy. Orang sekuat Jungkook bilang dia masih lemah. Dan untuk hal ini akan Mimin bahas di teori guys. So, nantikan oke? Oke guys, itu tadi poin yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat. Oke guys, poin yang keempat. Di sini akhirnya kita diperlihatkan waifu Mimin cuy, yakni Sincera. Haha, itu punya Mimin ya guys ya, jangan diambil. Dia berhasil menemukan Park Jin Young yang telah mengkonsumsi obat-obatan yang sangat banyak sehingga membuat dia overdosis dan dia terlihat linglung dan tidak mengenal Lim Kim Young yang baru saja dia temui. Di sini kita akan diberitahu sebenarnya apa alasan ibu Park Hyung Suk sedih dan neneknya marah saat mendengar nama dan juga foto Park Jin Young, dan alasan No Bakgu memanggil Park Hyung Suk dengan sebutan tuan muda serta hubungan Choi Dong-soo dengan tua tubuh. Semua pertanyaan ini sudah pernah Mimin teorikan guys di video sebelumnya. Jika kalian penasaran silahkan tonton oke? Tapi guys, belum Park Hyung Suk menanyakan pertanyaan itu, ada satu hal yang menarik cuy. Hal apa itu? Nah, Mimin akan bahas di poin yang kelima guys. Oke, poin yang kelima. Di akhir chapter ini kita ditunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Park Jin Young yang tahu dan menyebut bahwa Park Hyung Suk kecil adalah tubuh pertama dari Park Hyung Suk pentol. Boom enggak? Di sini Park Jin Young tanpa ragu-ragu dan basa-basi langsung mengungkapkan hal itu di depan semua orang guys. Apakah rahasia Park Hyung Suk akan terungkap? Apakah semua orang akan mengetahui rahasia Park Hyung Suk? Hal ini akan Mimin bahas di teori cuy. Jadi ya seperti tadi, tonton sampai akhir oke? Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama, teori mengenai siapa yang memutuskan tangan Lee Do-gyu. Jika kita melihat siapa sosok Lee Do-gyu dan sekuat apa, sepertinya agak mustahil orang seperti dia bisa kehilangan tangan kirinya. Tapi di chapter ini kita dikonfirmasi jika Lee Do-gyu kehilangan tangan kirinya dikarenakan sebuah pertarungan. Pertanyaannya gini guys, Do-gyu dan Choi Dong-soo itu kan sama-sama kehilangan satu tangan dan keduanya sama-sama tangan kiri kan guys. Sebenarnya siapa yang membuat dua orang kuat itu kehilangan tangannya? Mengingat saat Choi Dong-soo masih bergabung ke Fish Gang, tangannya masih utuh guys, dua-duanya. Sedangkan saat udah keluar dari Fish Gang dan masuk ke Gen 2, tangannya sudah tinggal satu, tangan kirinya sudah tidak ada. Tapi kan Min bisa aja itu karena Choi Dong-soo dan juga Dong-gyu bertarung. Bisa guys, tapi itu sedikit kurang meyakinkan karena Lee Do-gyu tidak tahu bahwa kematian Gabrong ada hubungannya dengan Choi Dong-soo. Lee Do-gyu sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Dan juga ini teori Mimin ya, kan dua orang itu kehilangan tangan kirinya masing-masing cuy. Jadi teori Mimin, luka itu disebabkan oleh orang yang sama. Yang artinya gimana Min? Artinya orang yang menyebabkan dua luka itu adalah satu orang guys. Tapi sebenarnya siapa orang itu dan sekuat apa? Atau mungkin kekuatan besar yang pernah dilawan oleh Fish Gang dulu bangkit kembali. Karena kita tahu bahwa tujuan Fish Gang adalah untuk mengalahkan kekuatan besar, dan tujuan mereka berhasil sehingga Fish Gang dibubarkan. Kemudian kekuatan besar itu balas dendam ke mantan anggota Fish Gang dengan merebut satu tangannya. Itu teori Mimin yang pertama guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai dialog Jungkook yang bilang kita masih lemah. Jika kita membawa Park Jin Young dan menjadi target Choi Dong-soo akan menjadi masalah. Dia masih menyembunyikan giginya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Jungkook sudah tidak berada di pihak Choi Dong-soo. Kenapa begitu? Karena dia ingin memeras Choi Dong-soo. Dan kata dari kita masih lemah itu berarti kekuatan yang dihimpun oleh Choi Dong-soo adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan seorang lunatik seperti Jungkook bilang kita masih lemah. Dan untuk dialog yang terakhir yang dia bilang Choi Dong-soo masih menyembunyikan giginya, itu dalam artian Dong-soo masih belum mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki saat bertarung melawan Jijang, saat bertarung melawan No Bakgu. Itu masih belum semua kemampuan Choi Dong-soo. Yang artinya apa Min? Choi Dong-soo adalah benar-benar monster guys. Antara dia memang memiliki kemampuan yang sangat kuat atau memiliki dirinya yang satunya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir, yakni dialog Park Jin Young saat menyebutkan bahwa Park Hyung Suk kecil adalah badan pertamanya. Kenapa Park Jin Young bisa tahu guys? Karena Park Jin Young sudah memiliki banyak clue yang menjurus bahwa Park Hyung Suk kecil adalah tubuh pertamanya. Karena apa? Park Jin Young pernah bertarung melawan Park Hyung Suk pentol
Dan mungkin Park Jin Young merasa bahwa Park Hyung Suk pentol yang dia lawan adalah orang yang sangat-sangat kuat. Sedangkan sekarang Park Hyung Suk pentol yang ada di depannya itu kebanyakan pelongak-pelongok guys, sehingga dia merasa bahwa dia adalah orang yang berbeda. Dan saat melihat Park Hyung Suk kecil, dia langsung mengetahui kalau itu adalah tubuh pertamanya, karena Park Jin Young adalah orang yang mengetahui tentang sistematika tubuh kedua guys. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 5 poin dan juga 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Logism chapter 476. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya cuy, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like, share, dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya seperti biasa aja udah. Yang paling penting guys, kita teorikan siapa yang mengambil tangan kiri Lee Do Gyu. Oke guys, see you di next video. Bye bye bro.